Halo guys, welcome back with me, Tony Ranto. Kita akan belajar tentang questions. Question structure atau struktur kalimat tanya ya. Jadi kalau misalnya sentence statement itu bisa subject plus verb ya atau to be. Kalau questions itu kan ya berarti nanti ada WH questions ya. Contohnya ada what, ada who, kemudian ada when, ya, ada where, kemudian nanti ada which, ya, ada whom, ya, ada whose, ya, lalu kemudian ada how ya. Oke. Jadi teman-teman, ini adalah WH questions ya. Nanti strukturnya untuk WH questions tentunya ya. Setelah WH question, lalu diikuti oleh auxiliary. Ya. Jadi pemahaman auxiliary ini adalah kata bantu teman-teman. Ya, kata bantu misalnya kalau dalam present simple itu seperti ini misalnya. Ada misalnya what do. Nah, do ini adalah auxiliary. What do you do? Ya. Every Sunday. Gitu teman-teman ya. Jadi what ini adalah WH question ya, seperti itu ya. Nah, kemudian diikuti oleh subjeknya ya. Kemudian diikuti oleh verbnya. Ya, baru bisa ditambahkan objek atau adverb of time. Ya. Oke, kita akan coba misalnya untuk WH question teman-teman. Sulit. Misalnya kita ingin menanyakan kapan kamu pulang ke rumah seperti itu ya. Kalau kapan itu kan berarti kita pakai when ya. When ya. Did you come home? Di sini ada pertanyaan, kenapa saya pakai did? Ya kan ya? Karena di sini ya kejadiannya adalah sudah lampau. Ya, ini sebagai auxiliary atau kata bantu. Ya. Auxiliary adalah kata bantu, ya. Kemudian di sini saya tidak menuliskan came melainkan come, ya. Karena sudah ada kata bantu, ya, atau auxiliary seperti itu. Ya. Atau kita ingin menanyakan misalnya apa yang akan kamu masak besok seperti itu ya. Kalau kita dengar kata akan berarti kan indikasinya itu future ya. Misalnya kita pakai kata what ya, apa. What will you cook? What will you cook tomorrow? Ya, di sini teman-teman, what dia sebagai apa namanya? Sebagai WH questions, will dia sebagai modals atau bisa juga disebut kata bantunya ya. Jadi di sini modalsnya adalah sebagai kata bantu atau auxiliary ya. You-nya di sini sebagai subjeknya ya. Kemudian cook-nya di sini tentunya sebagai verb-nya. Ya. Sejatinya setelah will, would atau any other models ya, can, could, should itu diikuti oleh verb infinitive. Jadi verb infinitive ini berbeda dengan verb one. Kalau verb one itu ada potensi untuk ditambahkan akhiran s atau is. Tapi kalau verb infinitive itu adalah original form of verb ya. Atau the root verb. Ya, root verb adalah kata kerja dasar ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Misalnya kita akan menggunakan WH question misalnya di mana ya, atau kemana ya. Kemana kamu pergi seperti itu ya. Berarti sini saya tulis
Where are you going? Jadi penjelasannya, where di sini tentunya sebagai WH question-nya ya. Nah, di sini antara are dan going itu dipisah ya. Jadi are-nya di sini kita libatkan sebagai kata bantu atau auxiliary, you-nya dia sebagai subjek ya. Kemudian going-nya di sini sebagai verb-nya. Ya. Dan dia disebut verb ing atau disebut juga gerund atau disebut juga present participle. Ya. Okay. Where are you going? Kemana kamu pergi? Gitu. Ya konteksnya di sini kita melihat orang jalan menuju ke suatu tempat, kemudian kita tanya, where are you going? Seperti itu, ya. Kemudian misalnya kita akan coba pakai kata, misalnya memakai kata who, ya, yang artinya siapa. Nah, who ini dia agak spesial kan? Misalnya seperti ini. Who took my wallet? Siapa yang mengambil dompetku, seperti itu ya. Nah, di sini kita tidak memakai struktur who did take my wallet, tapi who took my wallet. Jadi di sini ketika kita menanyakan siapa, maka kita hilangkan auxiliary-nya. Langsung saja kita tampilkan verb-nya. Jadi ini kan WH question-nya. Nah, kemudian di sini langsung took ya. Langsung kita taruh verb to-nya. Seperti itunya. Who took my wallet? Ya, my wallet di sini tentunya dia bertindak sebagai atau berfungsi sebagai objeknya seperti itu ya. Atau secara part of speech dia adalah noun phrase. Who took my wallet? Bukan who did take my wallet, tapi who took my wallet? Who closed the door? Who opened the library? Who brought some pencils? Seperti itu ya. Nah, kecuali kita menggunakan kata whom, teman-teman. Whom itu artinya adalah kepada siapa, untuk siapa. Ya. Misalnya seperti ini. Whom did you talk to? Whom did you talk to? Ya. Jadi whom ini artinya kepada siapa? Ya. Kepada siapa kamu berbicara? Whom sebagai WH question word, kemudian did-nya sebagai auxiliary atau kata bantu, ya you-nya sebagai subjek ya. Kemudian talk to, ya. Talk sebagai verb, to-nya dia sebagai preposition. Kata sambung ya. Oke, whom did you talk to? Bukan whom talked to you atau whom you talk to, bukan, tapi whom did you talk to. Ya, jadi whom did you talk to? Kepada siapa kamu berbicara, seperti itu. Kita akan gunakan misalnya kata whose. Whose itu artinya kepunyaan siapa, seperti itu ya. Misal gini, sepeda siapa ini, seperti itu. Sepeda kepunyaan siapa ini? Berarti begini teman-teman. Ya. Whose bike is this? Yeah. Whose bike is this? Ya, jadi sepeda siapa ini? Seperti itu ya. Oke. Whose di sini artinya kepunyaan siapa? Ya, baik kita sebutkan objeknya ya. Is dia sebagai to be. Ya, this mengacu kepada bendanya. Whose bike is this? Oh, this bike is mine. This bike is yours. This bike is his. This bike is hers. Seperti itu, ya. Oke, sama dengan which. Which itu kita artikan sebagai yang mana. Misal gini, yang mana adikmu?
which one is your brother? Which one is your brother? Yang kalau kita artikan which dia sebagai WH question word, ya which one? Ya, which one? Yang mana? Is dia sebagai to be, your brother dia sebagai apa namanya subjeknya. Which one is your brother? Oh, my brother is the one with blue jacket. Seperti itu, ya teman-teman ya. Oke, dan yang terakhir ada kata how. How ini menanyakan cara, ya. Atau kita artikan di dalam bahasa Indonesia artinya bagaimana, ya. Misalnya seperti ini. How did you come to school? How did you come to school yesterday? Tambahkan di sini yesterday. Yang artinya bagaimana kemarin kamu bisa datang ke sekolah, atau dengan apa kamu ke sekolah? Kamu sekolah naik apa? Seperti itu teman-teman. Ya. Jawabannya misalnya, I came to school by car. I came to school by bus. I came to school by public transportation. I came to school by ojek. Misalnya seperti itu ya. Oke. Jadi itu dia teman-teman analisanya ya. Jadi how dia sebagai WH question word, did sebagai auxiliary, ya, you-nya sebagai subjek, ya, come-nya dia sebagai verb, ya, to school sebagai adverb of place, ya, jadi adverb of place. Kemudian yesterday dia sebagai adverb of time. Oke teman-teman ya, insya Allah mudah. Selamat belajar tentang questions. Oke, thank you.